Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang ketiga ini kita ada perbedaan format. Tadi saya sudah dikenalkan. Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali karena saya bertemu dengan sahabat saya, Yai Fadil Yadi. Beliau adalah sahabat saya di pesantren. Kalau beliau musik, saya teater. Saya mewarisi dari Pak Kiai sastranya dan teaternya. Kalau beliau musiknya. Jadi kami terus terang aja di pesantren itu betul-betul seni itu hidup. Dan saya bisa membedakan ketika ke Bandung, saya bertemu dengan orang-orang sekuler di Bandung, dengan seniman-seniman sekuler. Saya sudah merasa tidak ada masalah karena saya sudah merasa mempunyai pilihan, sudah mempunyai warna, sudah punya karakter. Dan itu saya dapat di pesantren. Makanya ketika tadi Profesor Asep Kamu mengatakan bahwa di pesantren tidak pernah diajarkan basket, putranya malah dijual basket. Saya di pesantren belajar sama, kasidah Buddha, lalu ilmu alat, ya, apa itu, lalu romantik yang seperti itu diajarkan. Lalu saya kuliah di teknik, saya belajar kalkulus, fisika, kimia, saya belajar seperti itu. Tetapi ternyata karakter terbentuk ketika saya di pesantren. Bagaimana saya diajarkan oleh Pak Kiai, bagaimana saya disuruh mijit Pak Kiai, bagaimana ketika Pak Kiai pergi saya diajak, ayo berangkat. Itu pengalaman itu yang ingin saya berbagi dengan ibu bapak sekalian. Bagaimana pendidikan karakter itu ternyata bisa dijalankan, dijabarkan dengan pendekatan budaya. Jadi tidak mesti formal-formal pendidikan karakter, pada mata pelajaran karakter. Saya pun sudah buat ini, caption di PowerPoint saya. Itu ada teori-teori, tapi nanti kita coba sambungkan supaya pembicaraan kita ada gaya, gitu ya. Nah, ini ada teorinya, gitu kan. Padahal yang jelas bahwa secara praktek, secara kenyataan, alhamdulillah saya sudah menemukan pendidikan karakter itu saya dapatkan ketika saya dalam ruang lingkup pendidikan yang dikatakan orang dulu itu terbelakang, kalau sekarang tidak. Tapi alhamdulillah saya pernah merasakan di dunia pesantren, lalu saya pernah merasakan di pesantren yang modern di Kota sebentar, dan saya pun pernah merasakan di institut yang terkenal ini, yang sebenarnya sekuler, tapi alhamdulillah ada sama. Disitulah pengalaman batin saya dapatkan bagaimana pendidikan karakter yang didapatkan bisa menjaga identitas kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mencoba mengajak ibu-ibu menelaah tangan kita. Coba ibu tangannya, tangan kanan ya. Bapaknya juga. Ya, oh ya. Mohon maaf. Ini tidak hanya ibu, ada bapak. Jadi biasanya memang ibu didahulukan. Silakan ibu lihat tangannya. Coba angkat tangannya ke atas. Lalu tangannya gerak-gerakan. Halo. Hai. Hai hai. Halo hai. Coba ibu, tangan kita ini dilemaskan. Dilemaskan. Lemaskan. Terus. Hai-nya gimana? Hai. Beda kan kalau lemas? Ya. Ayo, tangan lemas. Tangannya dikeraskan. Satu lagi Bu, ada dua tangan. Tangan kiri. Diangkat. Digerakkan cepat Bu, cepat. Terus Bu, terus. Oke.
Baik, di tangan ini ada tersimpan urat-urat saraf. Ada urat-urat saraf yang itu mengukur dan mengontrol seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, coba antara urat saraf yang satu dengan yang lain disatukan. Ya, ya. Terus yang kedua, terus, ya. Itu sehat. Kalau putih, apalagi kalau dingin, nggak sehat. Namanya apa? Meninggal. Meninggal ya. Oke, baik Bu. Sekarang dari tadi duduk terus. Mau duduk terus? Kalau yang mau duduk terus itu anggota DPR udah duduk lupa berdiri. Silakan ibu-ibu bukan anggota DPR, tapi kalau yang anggota DPR silakan duduk terus. Silakan berdiri. Materi kita adalah pembelajaran karakter berbasis seni teater. Seni teater itu kalau tadi Kang Icep, saya panggilnya Kang Icep ya, susah pakai panggilan Pak Kiai Haji Dokter Pak susah. Jadi Kang Icep itu kan medianya adalah suara. Dia menyanyi, lalu bergitar. Ya. Dari dulu indah suaranya. Saya enggak. Salah satu yang saya tidak bisa sampai sekarang, saya tidak bisa jadi penyanyi Pak, susah. Jadi itu satu yang tidak saya bisa. Oke, ibu sekalian, kalau menyanyi medianya suara, kalau pelukis medianya apa? Tangan. Kalau seorang aktor medianya tubuhnya, bahasa tubuhnya ya. Nah, ibu-ibu sekalian adalah aktor bukan? Mohon tunjuk tangannya aktor bu. Aktris. Kamera disorot, yang aku menjadi aktor disorot Pak. Ini ada yang aku jadi aktor nih. Bapak aktor, aktris belakang. Aktris kan. Oke. Medianya aktor dengan guru itu tidak beda. Guru dengan aktor atau aktris medianya sama, yaitu dirinya, tubuhnya. Selama ini kadang-kadang terjebak. Kalau kita ngajar di kelas, kita bilang, anak-anak perhatikan ini yang bicara ini. Kadang-kadang kita, anak-anak bagaimana ini? Tangannya begini. Gimana ini? Yang benar bicaranya. Iya. Bagaimana? Ayo yang benar. Nah, itu tidak nyambung antara bahasa dengan bahasa tubuh. Nah, jadi seorang aktor atau ibu guru atau bapak guru harus bisa menggunakan bahasa tubuh selain bahasa verbal. Nah, coba ibu-ibu bicara sekarang. Nama saya, sebutkan namanya. Coba dengan gestur masing-masing. Bapaknya juga. Terima kasih. Oke. Bagaimana kalau ibunya dulu? Bapak lihat dulu ya, ibunya dulu. Sekarang ibu sebutkan nama ibu, ukuran sepatu, segala macam, dan jangan berhenti selama 1 menit. Silakan sebutkan, jangan berhenti selama 1 menit, tapi ibu pakai bahasa gestur. Ya, pakai bahasa gestur. Bapak nonton dulu. Nah, pakai bahasa gestur dulu. Gestur itu adalah ya. Oke, ini 1 menit Bu. Ya. Ini akan disupport nih. Nah, oke, 1, 2, 3. Nama saya Ismi. Umur saya udah tua loh, 52 tahun. Menyanyi sampai pendidikan. Nama saya
Jadi Bapak sekalian, satu hal yang kadang-kadang kita lupa atau kadang-kadang kita tidak perhatikan, bahwa kita mengajar kita itu dilihat oleh anak-anak atau oleh audiens sebagai aktor. Bagaimana mungkin proses belajar mengajar bisa berinteraksi dengan baik kalau itu tidak menarik anak? Ini anakku yang guru malah kalau yang sudah SMA boro-boro pengen terus, kalau sering keluar izin keluar. Jadi itu salah satu hal adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa verbal tapi juga bahasa tulis. Oke. Tadi saya lihat bapak-bapak mungkin karena logistik ya, ini memang keluar nggak tahu kalau saya ada itu. Kalau ngajar sehari-harinya nggak tahu saya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat chapter pertama. Saya akan awali training ini, workshop ini dengan pembacaan puisi. Beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu puisi diiringi dengan puisi, saya akan bacakan puisi. Satu puisi yang menarik ini. Puisi Sajak Sogok Jagung itu diciptakan oleh W.S. Rendra ketika Rendra sangat kecewa dengan pendidikan. Jadi pada waktu itu tahun 70-an, W.S. Rendra sebagai seniman merasa kecewa dengan sistem pendidikan. Di antaranya orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah, ternyata yang tidak sekolah lebih kreatif ketika melihat jagung. Orang yang sekolah ketika melihat jagung dia tidak melihat apa-apa, hanya jagung yang tertonggok. Tapi orang yang tidak sekolah, yang di kampung, dia ketika melihat jagung, dia melihat kue yang bisa dijual, yang bisa diolah lebih enak, bisa jadi bunga. Itu yang tidak sekolah pada waktu itu. Artinya apa? Ini menarik saja. Jadi ini juga salah satu produk-produk seni atau karya-karya seni yang berhubungan dengan pembangunan karakter. Jadi Rendra mencoba dengan media puisinya ini mencoba mendobrak tatanan pikiran pada waktu itu. Nih bangsa Indonesia ini nih, tidak kreatif. Lihat jagung saja tidak kreatif. Seperti itu. Jadi patut kita apresiasi. Bagaimana kalau saya bacakan puisinya? Ya. Oke. Atau Bapak mau bacakan? Bapak dulu ya. Oke. Ya. Sajak seonggok jagung di kamar. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menunggu jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggaruk jagung. Ia melihat kemungkinan, otak dan tangannya siap bekerja. Tetapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akalnya, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan.
yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penghafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang terlatih dalam bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, ikut pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi.